1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Mengapa penting untuk menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak negara? Dalam konteks keberagaman di Indonesia, A. Agar negara bisa lebih mudah mengenakan pajak kepada warganya. B. Untuk mencegah konflik antar daerah yang mungkin muncul akibat perbedaan pemahaman tentang wilayah. C. Supaya pemerintah dapat lebih mudah mengatur pertahanan dan keamanan nasional. D. Untuk memastikan bahwa semua sumber daya alam dikelola secara sentral oleh pemerintah pusat. E. Agar pengembangan infrastruktur bisa dilakukan tanpa menghiraukan kepentingan lokal. Pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan batas-batas wilayah dan hak-hak negara sangat penting dalam konteks keberagaman di Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Penentuan batas wilayah membantu mencegah konflik terkait dengan tumpang tindih, atau klaim atas wilayah tertentu yang dapat memicu perselisihan antar daerah. 2. Dalam konteks masyarakat multikultural, bagaimana pengaturan mengenai status kewarganegaraan berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa? A. Dengan mengutamakan warga negara asli, negara dapat lebih mudah mengontrol sumber daya alam. B. Menjamin hak-hak semua warga negara, baik asli maupun asing, dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik. C. Memudahkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi warga negara asli. D. Mengurangi keragaman budaya di Indonesia dengan membatasi jumlah warga negara yang dapat diterima. E. Meningkatkan ketegangan antara warga negara asli dan yang bukan asli, sehingga mengurangi stabilitas nasional. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan menjamin hak-hak semua warga negara, baik yang asli maupun asing, sebuah negara dapat menciptakan rasa keadilan dan inklusivitas. Ini membantu memperkuat kohesi sosial, mencegah diskriminasi, dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap warga negara. 3. Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, apa dampak dari keberadaan penduduk asing di Indonesia terhadap interaksi budaya dan ekonomi lokal? A. Keberadaan penduduk asing memperkaya keragaman budaya, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial. B. Penduduk asing akan mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. C. Penduduk asing hanya berkontribusi pada sektor pariwisata tanpa dampak terhadap ekonomi lokal. D. Penduduk asing lebih banyak membawa masalah daripada manfaat bagi masyarakat setempat. E. Keberadaan penduduk asing tidak berpengaruh terhadap dinamika sosial di Indonesia. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan penduduk asing di suatu negara seringkali memberikan dampak positif dalam hal pertukaran budaya dan peningkatan interaksi ekonomi. Namun, perbedaan budaya dan ekonomi juga dapat menjadi sumber potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik, terutama jika ada ketimpangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. 4. Apa implikasi dari persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum terhadap keadilan sosial di Indonesia? A. Semua warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, tanpa memperhatikan status sosial mereka. B. Hanya warga negara yang memiliki kekuasaan yang dapat menegakkan hukum tanpa ada konsekuensi. C. Persamaan kedudukan di dalam hukum mengurangi ketidakadilan, tetapi tidak mempengaruhi penerapan hukum yang adil. D. Perlakuan yang sama dalam hukum memungkinkan warga negara untuk menuntut keadilan, tetapi seringkali diabaikan oleh pihak berwenang. E. Kesetaraan di dalam hukum hanya berlaku untuk kelompok tertentu, yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Implikasi dari persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum adalah setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari keadilan sosial yang berupaya menghilangkan diskriminasi dalam penegakan hukum, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara dalam hal hak dan kewajiban di mata hukum. 5. Bagaimana seharusnya pemerintah berperan dalam mewujudkan hak agar dapat terpenuhi secara merata bagi seluruh warga negara? A. Pemerintah cukup memberikan kebijakan umum dan membiarkan pasar menentukan penyediaan pekerjaan. B. Pemerintah harus mengadakan program pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. C. Pemerintah harus memberikan bantuan langsung kepada semua warga negara tanpa memandang latar belakang pendidikan atau keterampilan. D. Pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan sektor swasta tanpa intervensi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. E. Pemerintah perlu menjamin semua pekerjaan yang diberikan memiliki gaji tetap yang tinggi, terlepas dari jenis pekerjaan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan menyediakan program pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah dapat membantu masyarakat mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pekerjaan dipenuhi secara merata di berbagai sektor. 6. Apa yang seharusnya menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembelaan negara? A. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembelaan negara melalui kampanye informasi di media sosial. B. Mengharuskan semua warga negara untuk mengikuti pelatihan militer tanpa pengecualian. C. Mengembangkan program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai bela negara sejak dini di sekolah. D. Menciptakan lembaga khusus yang menangani pembelaan negara tanpa melibatkan masyarakat umum. E. Mengurangi anggaran untuk pertahanan agar dana dapat dialokasikan untuk program sosial lainnya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah dengan memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini melalui program pendidikan. Ini akan membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara di kalangan generasi muda, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Selain itu, pendidikan bela negara di sekolah dapat mencakup pengetahuan tentang kewajiban warga negara, cinta tanah air, serta pentingnya persatuan dan kesatuan.